Pengertian politik dan strategi. Pengertian politik. Kata politik berasal dari bahasa Yunani yang berarti adalah polis. Di mana dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politik mempunyai makna kepentingan umum warga, negara, suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita hendaki. 2. Pengertian strategi. Yunani strategi yang diartikan sebagai the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Pengertian politik dan strategi nasional. Politik dan strategi nasional. Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Strategi nasional disusun untuk pelaksanaan politik nasional. Jadi, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai saran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Dasar pemikiran penyusunan politik. Strategi nasional. Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen sosial yang berlandasan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, wawasan Nusantara, dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam sistem manajemen nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional, karena di dalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional, dan konsep strategis bangsa Indonesia. Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, sejak tahun telah berkembang pendapat yang mengatakan bahwa jajaran pemerintah dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam undang-undang merupakan suprastruktur politik. Lembaga-lembaga tersebut adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, dan Dewan Pertimbangan Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Sedangkan badan-badan yang cakupan peranata politiknya yang ada dalam politik seperti partai politik, organisasi, kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan, dan kelompok penekan disebut infrastruktur politik. Dalam hal ini, suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik harus diatur oleh Presiden atau Mendataris MPR. Dalam melaksanakan tugas ini, Presiden dibantu oleh beberapa lembaga tinggi negara lainnya seperti dewan-dewan yang merupakan badan koordinasi, Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional, Dewan Pertahanan Keamanan Nasional, Dewan Tenaga Atom, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI, Dewan Maritim, Dewan Otonomi Daerah, dan Dewan Stabilitas Politik dan Keamanan. Proses penyusunan politik dan strategi nasional pada tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah Presiden menerima GBHN. Selanjutnya, Presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Sedangkan proses politik dan strategi nasional pada tingkat infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakannya, politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya. Politik pembangunan nasional dan sistem manajemen nasional. Politik merupakan cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan politik bangsa Indonesia telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan politik bangsa Indonesia harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Untuk itu, pembangunan di segala bidang perlu dilakukan dengan demikian. Pembangunan nasional harus berpedoman pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. 1. Makna pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan usaha dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan global. Tujuan pembangunan nasional itu sendiri adalah sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia, dan pelaksanaannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan nasional mencakup hal-hal yang bersifat lahiran maupun batiniah yang selaras, serasi, dan seimbang. Itulah sebabnya pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat Indonesia yang seutuhnya yakni sejahtera lahir dan batin.
2. Manajemen nasional. Manajemen nasional pada dasarnya merupakan suatu sistem, sehingga lebih tepat jika kita menggunakan istilah sistem manajemen nasional. Layaknya sebuah sistem, pembahasannya bersifat komprehensif, strategis, dan integral. Secara sederhana, unsur-unsur utama sistem manajemen nasional dalam bidang ketatanegaraan meliputi yaitu A. Negara sebagai organisasi kekuasaan. Negara mempunyai hak dan kepemilikan, pengaturan, dan pelayanan dalam mewujudkan cita-cita bangsa. B. Bangsa Indonesia sebagai unsur pemilik negara berperan menentukan sistem nilai dan arah atau haluan negara yang digunakan sebagai landasan dan pedoman bagi penyelenggara fungsi negara. C. Pemerintah sebagai unsur manajer atau penguasa berperan dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah umum dan pembangunan ke arah cita-cita bangsa dan kelangsungan serta pertumbuhan negara. D. Masyarakat sebagai unsur penunjang dan pemakai berperan sebagai kontributor, penerima, dan konsumen bagi berbagai hasil. Kegiatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan. Implementasi Pola-Stranas dalam bidang pembangunan nasional. Implementasi Pola-Stranas dalam bidang pembangunan nasional tahun 1999 sampai 2004. 1. Peningkatan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat. 2. Pengembangan kebudayaan yang berlandasan pada nilai-nilai luhur. 3. Peningkatan keamanan, ketertiban, dan penanggulangan kriminalitas. 4. Pencegahan dan penanggulangan separatisme. 5. Pencegahan dan penanggulangan gerakan terorisme. 6. Peningkatan kemauan pemahaman nasional. 7. Pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerjasama internasional. 8. Pembenahan sistem dan politik. 9. Penghapusan diskriminasi dalam berbagai bentuk. 10. Penghormatan, pengakuan, dan penegakan utuh hukum atas HAM. Baiklah, sekianlah presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.